Ya. Nah, kita ke halaman 112 yang ini. 112. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang arah kiblat menurut syar'i begitu. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menentukan arah kiblat gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca dulu. Dari rumusan syar'i tersebut, para ulama ahli hisab astronomi membuat rumusan untuk mengarahkan kita ke arah kiblat dengan tepat. Nah, sedikitnya ada 3 rumusan yang digunakan dalam perhitungan dan pengukuran arah kiblat, yaitu yang pertama menggunakan 1 trigonometri. Nah, dengan trigonometri atau segitiga bola. Kemudian nanti untuk mengarahkan ke arah kiblat juga kita bisa menggunakan kiblat tahunan. Dan yang ketiga dengan kiblat harian. Nah, ini ya. Ini yang akan kita pelajari di semester ini, kiblat dengan trigonometri. Kemudian nanti ada kiblat tahunan atau biasa disebut dengan rusdul kiblat ya. Kemudian ada kiblat harian. Nah, ini yang gampang tapi belum masyarakat. Tiap hari ada gitu ya. Tiap hari ini arah kiblat ini ada, bayangan arah kiblatnya. Hari ini juga ada, tinggal dihitung saja kapan bayangan menghadap ke kiblat. Sekarang itu sekitar jam 1 lebih ya, jam 13 lebih siang. Nah, ini nanti bisa kita hitung tepatnya jam berapa. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang ini yang pertama, arah kiblat trigonometri atau segitiga bola. Nah, dalam arah kiblat trigonometri misalkan ini ya, ini misalkan nah di sini ada misalkan ada Mekah, di sini ada Bandung misalkan, kemudian di sini ada kutub utara. Nah, ini kita namai dengan A, di sini ada B dan di sini C. Tuh ya, kemudian kalau kita gabungkan, ini menjadi segitiga bola. Begitu ya. Nah, yang dicari dalam arah kiblat itu adalah sudut ini nih. Gitu. Jadi kita mencari sudut ini. Ini berapa derajat? Gitu ya. Untuk supaya kita menghadap ke Ka'bah yang sebelah sini, kiblat. Nah, yang dicari itu sebenarnya ini. Tuh ya. Rumusnya untuk mencari arah kiblat kita bisa menggunakan rumus tangen. Ya, rumus tangen. Nih, bisa dilihat di bukunya. Rumusnya adalah tan B sama dengan sin bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat, kemudian dibagi cos lintang tempat kali tan bujur lintang Ka'bah dikurangi sin bujur tempat kali cos bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Kalkulatornya sudah pada punya? Ya? Sudah punya kalkulatornya? Sudah. Nah, yang ini supaya memudahkan nanti, yang baris pertama supaya memudahkan pakai kalkulator ini dinamai baris Y yang ini. Kemudian baris yang bawah dinamai dengan baris X gitu. Ya. Nah, misalkan kita akan menghitung arah kiblat di Bandung Barat. Ya, arah kiblat di Bandung Barat. Nah, maka yang harus disediakan adalah lintang dan bujur Ka'bah. Di lintang
lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah. Kemudian lintang tempat dan bujur tempat. Nah, ini yang harus disediakan terlebih dahulu. Jadi koordinat ya, ini Bandung Barat misalkan, kita cari kiblat Bandung Barat. Arah kiblat untuk Bandung Barat. Nah, maka yang disediakan adalah lintang Ka'bah, bujur Ka'bah, lintang tempat dan bujur tempat. Maksudnya bujur tempat Bandung Barat gitu ya. Nah, untuk Ka'bah misalkan di sini lintangnya 21 derajat, 25 menit, 20,9 detik lintang utara. Nah, kalau misalkan lintang selatan harus pakai min ya di sininya. Kemudian ini bujur Ka'bah sekarang. Ini bujurnya 39 derajat, 49 menit, 35,5 detik bujur timur. Tuh, sudah. Nah, yang ini kan tidak rubah-rubah ya. Nah, ini tidak rubah-rubah kecuali Mekahnya atau Ka'bahnya dipindah ke mana gitunya, ini baru rubah. Nah, kalau yang ini sesuai dengan tempat. Kalau misalkan kita ngitungnya Bandung Barat, maka masukkan lintang dan bujur Bandung Barat. Kalau ngitungnya Cianjur, lintang bujur Cianjur. Begitu ya. Nah, sekarang Bandung Barat ini lintangnya min 6 derajat, 55 menit, 43,53 detik lintang selatan. Bujurnya 107 derajat, 28 menit, 50 detik bujur timur. Oh ya, ini sudah lengkap datanya. Nah, tinggal kita hitung ini Y dan X gitu ya, pakai kalkulator mah, karena kalau panjang seperti ini rumusnya biasanya tidak masuk pakai kalkulator, sehingga dipisahkan seperti ini gitu ya. Yang pertama kita hitung Y itu adalah sin bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat. Itu maka sama dengan sin bujur Ka'bahnya 39 ya, 39 derajat, 49 menit, 35,5 detik. Kemudian dikurangi bujur tempat. Bujur tempatnya ini, bujur tempatnya 107 derajat, 28 menit, 50 detik. Nah, kemudian kurung. Ya, silakan hasilnya berapa pakai kalkulator. Ada kalkulatornya? Sudah pada punya? Ini mana? Ya, belum. Wah. Ini nanti yang belum punya kalkulatornya silakan ya, ada di sini nih. Oh, itu pesannya kemarin teh. Saya lupa pesan ke sini. Oh, di sini juga ada. Ya, di koperasi kemarin. Ya, di koperasi aja. Saya lupa nggak pesan. Nah, silakan hasilnya berapa? Sin kurung 39 derajat, 49 menit, 35,5 dikurangi 107 derajat, 28, 50 detik. Ya, hasilnya berapa? Berapa? Min 0 derajat, 55, 29,66. Sama ya dengan buku. Min 0 derajat, 55 menit, 29,66 detik. Nah, itu hasilnya. Kemudian sekarang kita hitung X-nya. Yang X ini lebih rada panjang begitu ya. Ini rumusnya, yang X itu adalah cos lintang tempat dikali tan. Jadi kalau di sini tidak ada tambah gitu ya, kurang bagi, ini berarti kali ya. Tan lintang tambah dikurangi sin lintang tempat dikali cos bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat.
Nah, hasilnya berapa? Nah, ini kalau dimasukkan berarti cos lintang tempat. Lintang tempatnya min 6 derajat 55 menit 43,53 detik. Dikali tan lintang Ka'bah. Lintang Ka'bahnya mana? Ini ya, 21 derajat 25 menit 20,9 detik. Tuh. Kemudian dikurangi, saya tulis ke bawah aja. Dikurangi sin lintang tempat. Ini lintang tempatnya ini. Min 6 derajat 55 menit 43,53 detik. Ada lintang tempat kali cos. Nah, ini kali cos bujur tempat bujur Ka'bah 39 derajat 35,5 detik dikurangi bujur tempat. Bujur tempatnya 107 derajat 28 menit 50 detik. Nah, hasilnya berapa? Ya. Nah, kalau di sini hasilnya 0 derajat 26 menit 7,25 detik. Ya. Nah, ini Y-nya sudah dapat, kemudian X-nya sudah dapat, begitu ya. Silakan dicoba dulu hasilnya berapa. Betul tidak? Cos bisa berapa dulu? Ini nanti kalau ini dibuka saja, kemudian konektornya diangkat sedikit biasanya konektornya. Ya. Ini bawa banknya. Sudah? Coba tadi sudah hasilnya sama tidak? Oh, hasilnya berapa? 0 derajat 26 menit 7,25 detik. Sama ya? Yang lain sama? Sama? Belum? Ya, silakan. Coba. Nah, itu tadi sudah hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau ininya sudah ada yang error, ya. Nah, kalau ada yang error itu biasanya salah mencet ini. Biasanya di derajatnya tidak pencet. Nah, jangan dulu dihapus, tapi pencet panah ke pinggir, ke kiri ya. Itu akan ketahuan di mana errornya, gitu ya. Nah, silakan coba. Coba saya cek ya. Di sini cos lintang tempat lintang 5543 ya. Dikurangi cos ini kita kurangi dikali ya. Jadi kalau nggak ada min nggak meter berarti dikali ya. Kalau nggak ada kali-kali gitu berarti nggak ada plus gitu ya. Nah ini nih, ini kan nggak ada di sini nggak ada operasional gitu ya. Nah maka di sini tanda operasional ini berarti dikali gitu ya. Kemudian ini kali, kemudian ini kali ya. Nah, ada yang sudah lagi? Ada yang error? Ada yang error? Sudah itu di belakang? Nah, ada kalkulatornya. Nah, ini silakan nanti yang masih error dicoba ya. Tapi hasilnya ini segini, tadi sudah dicoba sama yang sebelah sana. Hasilnya Y-nya segini, Y-nya tadi sudah sama. Kemudian X-nya segini. Ya hasilnya. Nah, yang selanjutnya ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita cari ini sudutnya B, sudut B-nya sitan. Nah, ini maksudnya sitan ya. Jadi pakai dulu sitan. Sitan
Y per X ya. Nah, berarti tan Y nya tadi ini min 0,0 derajat 50 menit 29,6 detik dibagi X nya 0 derajat 26 menit 7,25 detik. Nah, hasilnya berapa? Ini gampang ya. Shift tan dulu. Yang ini pakai shift tan. Shift tan. Jadi pencetnya shift tan kurung ya. Shift tan kurung Y per X. Y-nya ini, X-nya ini, gitu ya. Yo. Kita 5.000 lah. Daripada lama. Punya grup punya. Ya. Oh, sama itu ya. Tuh di sini aja lah ya. Di nanti koperasi ada tuh. Punya sempat kembali. Soalnya harus pesannya ke sana, ke Jakarta gitu ya, baru datang dari Jakarta gitu. Di sini aja dapat. Hasilnya berapa? Nah, ini 64 derajat 47 menit 38,15 detik gitu ya. Nah, sama dengan di buku. Nah, ini bednya. Nah, itu adalah ini sudut ini ya, sudut ini Bandung Barat. Nah, kemudian ini Mekah, A-nya ini adalah Ka'bah ya. Nah, berarti sudutnya adalah min 64 derajat 47 menit 38,15. Cuman yang ini belum dikoreksi kuadran gitu ya. Coba dicek koreksi kuadrannya di sini, ketentuan B aksen. Ini kan B ya. Ini B. Kemudian B aksen. Lihat di B aksen ketentuannya. Silakan dibuka halaman 114 B aksen. Kalau yang ini 114, yang itu beda lagi ya halamannya. Nah, bila X lebih besar dari 0, maka B aksen sama dengan B. Ini B aksen sama dengan B. Lihat berarti X-nya. Ini nilai X. Nah, ini nilai X-nya. Bila X lebih besar dari 0, ini lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Nah, maka B aksen adalah B. Berarti ditulis saja lagi. B aksen adalah B. Nah, setelah dikoreksi tetap 64 derajat 47 menit 38,15. Nah, ini disebutnya koreksi kuadran. Nah, kenapa harus ada koreksi kuadran? Di buku saya jelaskan. Nah, ini ya, kenapa harus ada koreksi kuadran? Karena tan 30 dan tan 210 bernilai sama, yaitu 0,5774. Kemudian tan 0,5774 nanti jawabannya bisa 30, bisa 210 dan sebagainya. Ini silahkan dibaca saja gitu ya. Nah, maka saya gunakan koreksi kuadran untuk memastikan kuadran dari sudut ini begitu ya. Nah, berarti ini sudah, ini adalah arah kiblat gitu ya. Ini adalah arah kiblatnya 64 derajat 47 menit 38,15. Nah, kalau ada min di sebelah sininya, nah ini saya gambarkan kuadrannya, lingkaran kuadrannya. Nah, ini utara, kemudian di sini timur, selatan, barat ya, begitu. Nah, kalau min, coba lihat di sebelah sini. Di halaman nah ini, bila B lebih besar, B aksen lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0. Ini lebih besar lebih kecil? Lebih, ini min 6 derajat ini lebih kecil ya.
Bila B aksen lebih kecil dari 0, maka artinya putarannya dari utara berlawanan arah jarum jam. Ini dari utara berlawanan arah jarum jam. Jarum jam kan ke sini ya. Nah, ini berarti 64 itu ke sini. Kalau ini saya tandai 45 tengah-tengahnya. Itu ya. Nah, berarti 64 sekitar di sebelah sini ya. 45, 50 atau di sebelah sini. Nah, ini dari sini ke sini adalah 64 derajat, 47 menit, 38,15. Nah, ini adalah arah kiblatnya. Ya, dari utara. Nah, sekarang kita jadikan azimut kiblat. Nah, azimut kiblatnya lihat di sini ada di sebelah sini nih. AZQ atau azimut kiblat. Nah, jika B lebih kecil dari 0, maka B aksen. Jika B aksen lebih kecil dari 0, maka B aksen tambah 360. Ini kan lebih kecil ya. Berarti AZQ-nya adalah ini B aksen ditambah 360. Tuh. B aksennya ini tadi coba ditambah berapa? 360, hasilnya berapa? Tadi kan masih ada tulisannya. Ditambah 360, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 295 12 menit 21,80. Kalau 285 8 aja. Oh, itu berarti hanya satu angka. Boleh lah. Beda sedikit enggak apa-apa. Nah, itu ya. Ini hasilnya. Nah, ini kalau yang tadi dari utara ke sini ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang azimut kiblat itu dari utara ke timur. Di sini. Berarti ini berapa? 90 derajat. Ke sini berapa? 180 derajat. Ke sini 270, kemudian ditambah ke sini ya. Nah, hasilnya adalah yang ini sampai sini 295 derajat berapa? 12 menit 21,85 gitu ya. Nah, bagaimana kalau dari barat ke sini? Kalau dari barat ke sini berapa? Nah, ini dari barat ke sini tinggal ini saja. Ini kan dari sini ke sini 90 ya. 90 diambil 64 sekian. Silakan berapa? Jadi ini ya. Ini ya. Nah, inilah. Itu. Nah, sekarang dari sini ke sini berapa? Ya. 90 diambil 64 derajat 47 menit 38,15. Hasilnya berapa? 25 derajat 12 menit 21,85. Itu ya. Itu ini. Jadi kan dari sini 90 180 ya. Kemudian sampai sini 270 ditambah 25 12 sekian ini kan jadi 295 ya. Jadi ini sebenarnya sama. Mau dari sini ke sini ngitungnya ini gitu kan arahnya. Mau dari utara ke timur atau azimut kiblat sampai ke arah kiblatnya 295 boleh gitu ya. Mau dari barat ke arah kiblatnya juga boleh. Ini sama-sama saja arahnya akan ke sebelah sini. Gitu ya. Paham? Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan di sebelah sana adalah utara, gitu ya. Nah, maka arah kiblat yang ditunjukkan ini, nah ini 90 gitu ya, 90. Kemudian berapa? 180, 270. Kemudian bergeser 25 dari barat, 25, 12. Nah, berarti di sebelah sana, gitu ya. Itu adalah arah kiblatnya. Cuman yang jadi masalah nanti dalam penerapannya di lapangan adalah menentukan arah utara.
gitu ya. Nah, arah utaranya tidak dianjurkan dihitung dengan kompas. Itu ya, tidak dianjurkan dengan kompas karena kompas itu ya kadang-kadang ngaco gitu. Kadang-kadang ngaco penunjukan arahnya. Gitu ya. Misalkan nih kompasnya menunjukkan arah utara ke sana. Aslinya arah utaranya bukan ke sana, tapi misalkan ke sebelah sini. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan utaranya berbeda, arah kiblatnya jadi beda tidak? Beda lah gitu ya, karena utaranya bergeser. Nah, ini yang disebut dengan utara magnetis. Dia suka berpindah-pindah. Ya. Jadi kalau ini kita sebut ini utara sejati. Nah, arah utara magnetis bisa di sebelah sini, bisa juga di sebelah sini, atau kadang-kadang pas sebelah sini. Itu ya. Nah, makanya tidak dianjurkan. Kemarin sudah saya jelaskan, diantaranya ada sebuah masjid yang dibangun dengan kompas, ya. Arah utaranya berarti arah utara kompas kan? Pakai HP gitu ya. Dibangun masjidnya beres. Nah, setelah beres, kemudian ketemu dengan saya, ya. Kemudian meminta ke saya supaya diukurkan masjidnya. Ternyata Ternyata masjidnya itu melenceng, arah kiblatnya 17 derajat. Nah, ini 17 derajat berarti dari sini nih utaranya itu melenceng sekitar 17 derajat atau sebelah sini ya. Kemarin itu sebelah sini utaranya. Nah, sehingga masjidnya pun arah kiblatnya berarti kan jadi melenceng ya. Kalau ininya ke sini berarti ini arah kiblatnya juga melenceng ke sini gitu ya, atau ke sini kiblatnya ke sini. Ini melenceng arah kiblatnya. Karena apa? Karena utaranya ditunjukkan dengan jarum kompas magnetis gitu ya. Nah, inilah nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengetahui arah utara sejati, arah utara sebenarnya. Bukan dengan kompas gitu ya, bukan dengan kompas HP, tapi nanti kita akan gunakan cara dengan ini azimut matahari dan bayangan matahari atau back azimut matahari. Kita akan pakainya yang itu. Kalau malam hari pakainya apa? Kalau malam hari bisa kita pakai bulan. Kita bisa gunakan bulan, cahaya bulan sebagai penunjuk arah utara. Kalau bulannya nggak ada, kita bisa gunakan bintang. Bintang apapun sekarang kan sudah ada datanya, tinggal klik kemudian kita arahkan ke bintang itu gitu ya, datanya ada berapa, azimut di berapa gitu ya, kemudian kita cari arah kiblatnya berpatokan dari bintang itu. Bisa sebenarnya gitu ya. Nah, sampai jam berapa? Tadi itu masuk jam 10. 25 sudah lewat ya. Sudah lewat. Nah, inilah contohnya seperti ini. Ini lebih gampang. Dulu saya gunakan yang A, B, C gitu ya, dihitung dulu. Yang ini tidak, saya gunakan langsung Y dan X sehingga lebih mudah ya mencarinya. Silakan untuk tugas cari arah kiblat di mana? Ada yang mau request? Di mana? Cimani. Ada di sebelah sini Cimani. Di ya. Kalau Cimani lihat ya hampir sama 295. Ciwidey. Yang ada jauh. Malengan. Ya. Cangkuang. Cimani. Keliling juga ini baru deket ya. Ada yang Garut? Garut ada? Nah, itu Garut aja ya. Garut, Jawa Timur. Ya, sudah betul. Nah, inilah ini. Ada Garut di sebelah sini, halaman 165 Garut. Garut di Garut ya. Di Garut mana ini? Nah, ini bujur lintangnya 7 derajat 6 menit lintang selatan. Nah, kalau lintang selatan di sininya harus pakai minim, jangan lupa ya. Jadi kalau di sini ada lintang selatan, di sini pakai minim. Kemudian
bujurnya bujur Garut 1747. Bujur timur. Nah, silakan dihitung arah kiblat Garut dengan rumus ini. Tan D sama dengan sin bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat, kemudian dibagi cos bujur lintang tempat kali tan lintang Ka'bah dikurangi sin lintang tempat dikali cos ini salah kali ini cos bujur Ka'bah dikurangi bujur tempat, gitu ya. Nah, yang ininya tidak berubah ya, karena ini Ka'bahnya ya tetap di sana ya, kecuali tadi guys lamun Ka'bahnya dipindahkan ke mana gitu ya, misalkan ke Baitul Maqdis ya ntar ganti, ini kan tidak gitu ya. Nah, yang diganti ininya saja ya, lintang dan bujur tempatnya pakai ini, kemudian dihitung Y, X, kemudian sudut B nya, kemudian B aksen, kemudian azimut kiblat. Sudah seperti itu ya. Jadi perhitungan kiblat itu gampang ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan ke, kalau sudah bisa yang ini, ke kiblat tahunan. Ini lebih gampang lagi. Jadi kita akan menghitung kapan matahari tepat di atas Ka'bah ya. Dalam 1 tahun kan ada 2 kali, nanti kita akan hitung kapan. Kemudian kiblat harian pada 1 hari, atau misalkan hari ini bayangan itu akan tepat mengarah ke kiblat atau membelakangi arah kiblat. Misalkan ini bayangannya, nah dia akan mengarah ke sini ke kiblat. Kapan itu? Nah, nanti kita bisa perhitungkan, gitu ya. Nah, ini yang jarang dipakai, padahal ini yang gampang. Ini gampang dan ada tiap hari, terutama di Bandung, gitu ya. Kalau di daerah lain lintang tinggi itu biasanya tidak ada atau tidak setiap hari ada, gitu ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke apa yang tadi itu ya. Sudah dulu ya. Atas.